Saat pintu lift perlahan terbuka, gadis itu terpaku. Kepala bagian yang baru menjabat, ternyata adalah cinta pertamanya 6 tahun lalu. Kini di sisinya sudah ada tunangan. Ia hanya bisa menunduk membungkuk memungut barang yang terjatuh, berharap pria itu tidak melihatnya. Namun detik berikutnya, sebuah kaki menahan pintu lift yang hendak tertutup. Gadis itu sadar tak bisa menghindar, terpaksa memberanikan diri masuk, sengaja menyempil ke pojok, menjaga jarak dari pria itu. Namun rekannya dengan ramah menyapanya, bahkan memperkenalkan pria itu sebagai tunangannya. Dada gadis itu terasa sesak, tapi ia tetap berusaha menenangkan diri, mengulurkan tangan untuk menyapa pria itu. Namun pria itu pura-pura tak melihat, berbalik mengajak tunangannya membicarakan makan siang. Ia pun canggung menarik kembali tangannya, hanya berharap lift segera sampai tujuan. Tak disangka rekannya mengundangnya makan bersama. Belum sempat selesai bicara sudah dipotong dingin oleh pria itu. Ucapan tanpa belas kasih itu, seperti pisau menusuk hati gadis itu. Namun ia tak bisa berkata apa-apa, karena semua ini adalah perbuatannya sendiri. 6 tahun lalu, gadis itu menerima 1 juta dari ibu pria itu, dan setuju untuk putus. Namun pria itu tidak percaya ia sebegitu mata duitan. Ia datang sendiri menanyakan alasannya, tapi gadis itu malah berkata sudah menyukai orang lain. Jika ingin ia kembali, harus beri lagi 1 juta. Pria itu benar-benar patah hati, berbalik pergi, tanpa tahu ada alasan tersembunyi di baliknya. Ibunya terbaring sakit parah butuh biaya operasi segera, dan saat itu ia sedang mengandung. 6 tahun berlalu, gadis itu sendirian dengan susah payah membesarkan putrinya. Di mata sang putri, ibunya adalah pahlawan penyelamat nyawa. Mereka berdua saling bergantung satu sama lain. Gadis itu mengira semua masa lalu sudah terkubur. Namun saat melihat mantan kekasih bersama rekannya, dadanya tetap terasa perih menusuk. Rekannya pun tahu mereka pernah menjalin hubungan, lalu memperingatkannya agar menjaga jarak dari pria itu, demi menjaga harga diri. Gadis itu berkata sejak putus 6 tahun lalu, ia sudah tak mencintainya lagi, dan tak akan pernah lagi. Rekannya tersenyum puas mendengarnya. Namun saat gadis itu hendak pergi, ia bertemu pria itu di belakangnya. Percakapan mereka didengar pria itu dengan jelas. Untuk membalas dendam, ia mencium tunangannya di depan gadis itu. Gadis itu tak bisa mengungkapkan isi hatinya saat itu. Sesampainya di rumah, ia mendapat telepon darurat. Terjadi kecelakaan di jalan dan korban butuh segera diselamatkan. Ia pun bergegas menuju lokasi. Namun putrinya diam-diam mengikutinya. Saat itu juga, ia bertemu lagi dengan pria kepala bagian itu.